akan bertanya sama saya sepuas-puasnya, oke? Cuma dengan satu catatan, saya ingin lihat kau punya IQ, oke? Yang Enggak, pertama, ini mah Pak Bomo mau menyalihkan ini mau nanya balik ini. kau kan mau tanya saya nggak bertanya. Saya cuma bertanya Ya, tinggal nggak bertanya perkenalan ya. dirimu. Saya tidak nggak bertanya bertanya Al-Quran, Alkitab saya nggak tanya. Kau paham? Oke, gini. Kalau ditanya tentang hidup, Kau paham nggak? Saya nggak bakalan Coba bertanya. Pak Saya Bombom, cuma biar tanya dengan saja saya karena aja. kau ngaku kau ahli Alkitab di dalam. Tolong angkat Christian Prince, bro. Song. Tapi nanti Christian Prince. Enggak, saya nggak Nanti ribut-ribut pernah lagi, Pak. ngaku Jangan, ahli. Pak. Jangan. Demian, saya ini ahli Alkitab, Demian. Makanya Waduh, kau akan berarti bertanya sama saya bisa sepuas. Ibrani, bisa Begini. Yunani juga dong. Saya di dalam teologia itu ada masing-masing punya kelebihan. Ada namanya ahli biblika, ada ahli bahasa. Saya ini ahli biblika. Oh, Kau bukan panggil ahli orang bahasa. Islam yang paling dengar setan. Saya mau bicara baik-baik ini. Waduh, ini Kau menghujat panggil nih. orang Saya Islam. tanya dah. Saya tidak menghujat. Kau dengar dulu. Kau panggil orang ahli kitab di orang Islam. Saya tantang di ruang Christian Prince. Kita tutup mata, open kamera. Baik ya? Saya Waduh. tunggu ya. Loh, saya ini orang terkenal ahli biblika. Pak Bomo bisa Sekarang bahasa Ibrani sekarang nggak? kau bertanya, dengar, otakmu jangan kayak Islam. Sekarang Enggak, saya tanya aja, Pak kau Bomo memang bisa sudah bahasa Islam, Ibrani dengar nggak? baik-baik. Kau sekarang bertanya sama saya, tolong itu, siapa ini host? Tolong angkat Christian Prince host. Pak Minta maaf, Bom bisa bahasa Ibrani nggak? iya aja udah Pak, biar nggak panjang-panjang. Nggak, Pak Bom gini aja. bisa bahasa Ibrani nggak? Biar saya aja sama Demian, Pak. Satu sama lain, tiap-tiap kodrat tanpa perubahan mempertahankan sifatnya sendiri-sendiri. Untuk alasan ini kita tidak boleh mengatakan bahwa kemanusiaan Kristus tidak diciptakan. Nih ya, saya ulang. Untuk alasan ini kita tidak boleh mengatakan bahwa kemanusiaan Kristus tidak diciptakan. Kalau kita mengatakan kemanusiaannya Itu itu Pak Bom kekal, nggak setuju kiamat. dengar dulu. Kalau mengatakan kodrat Iya, iya. kemanusiaannya Teologi itu kamu tuh kekal, nggak disetujui sama Pak Bom diam loh. dulu, Dek, diam dulu. Kamu kalau masih belum mengerti apa-apa, kamu diam dulu. Jadi kalau mengatakan kodrat jasmanianya itu kekal, maka berbicara bagaimana sifat keilahian itu menyerap sifat dari kemanusiaan. Nanti masuknya kepada monofisit. Ya berarti kemanusiaannya kan bukan ilahi kan? Ya, oke, saya jelaskan. Santo Cyril menjelaskan gini, kodrat ilahinya bukanlah kodrat dagingnya juga bukan kodrat ilahi, tetapi karena sang ilahi, sang sabda itu mengenakan kodrat daging, maka kodrat dagingnya dikatakan sebagai daging Allah. Udah, saya mau tanya sama Pak Bom bisa nggak? Boleh tanya nggak? Ya Bang Kiamat nanti dulu aja. Udah. Kita paham itu. Coba pemahaman di situ kiamat. penjelasan saya ada bantahan atau tidak? Ya. Enggak Ya apa-apa. enggak, saya mau tanya aja Dulu, ke Pak Bom Nah, nggak bisa ada nggak? kan, nggak ada bantahan. Enggak nanti Ya, aja Pak. bantahannya nanti dari jawaban Pak Bom. Karena ortodoksia itu sangat-sangat jelas. Jadi Iya nggak ada iya iya. bantahan. Nanti Iya. bantahannya nanti dari Pak Bom. Sekarang aja. Boleh, Kalau saya kamu nanya. bisa bantah sekarang, coba logikanya Oke gimana? oke. Saya bantahan saya pakai pertanyaan saya ke Pak Bom ini. Boleh ya? No, ke saya dulu karena tadi bantahannya itu takut kan? ke saya, narasi saya. Coba apa? Iya, bantahan saya ada di jawaban Pak Bom. Boleh nggak? Saya nanya ke Pak Bom. Demian. Saya mau tanya dulu sebelum kamu bertanya. Kamu dulu memang seorang Kristen? Aduh, ini langsung diskusi aja, nggak usah nanya-nanya Jangan kayak gitu. jawab ado-ado. Saya tanya dengan baik-baik ini. Kamu ngakunya seorang Langsung diskusi apologet. aja, nggak usah curhat. Saya kalau curhat saya turun nih. Loh, ngapain saya turun curhat sama kau? Saya gak tanya curhat masalah. Curhat itu curahan hati. Saya tanya, kamu ngakunya apologet Kristen, benar? Saya nggak ngaku, tapi emang dulunya emang seperti itu. Oh, berarti kau apologet Kristen. Atau lo angkat Kristen Prince di bawah. Tapi jangan Ini marah-marah mau ya. diskusi atau mau Oke, curhat? kau nih? boleh Kalau bertanya curhat sama turun. saya. Sebentar. Boleh angkat Kristen di bawah, saya punya adik. Pak Bom jadi apologi tahun Sebentar. tahun berapa, Pak Saya Bom? kau akan bertanya sama saya sepuas-puasnya, oke? Cuma dengan satu catatan, saya ingin lihat kau punya IQ, oke? Yang Enggak, pertama, ini mah Pak Bom mau menyalihkan ini mau nanya balik ini. kau kan mau tanya saya nggak bertanya. Saya cuma bertanya Ya, tinggal nggak bertanya perkenalan ya. dirimu. Oke, Saya tidak nggak bertanya bertanya ya. Al-Quran, Alkitab saya nggak tanya. Kau paham? Oke, gini. Kalau ditanya tentang hidup, Kau paham nggak? Saya nggak bakalan Coba kalau bertanya. Pak Saya Bom, cuma biar tanya dengan saja saya karena aja. kau ngaku kau ahli Alkitab di dalam.
Tolong angkat Christian Prince bro, song. Tapi nanti Christian Prince. Enggak, saya nggak Ribut-ribut lagi Pak, jangan Pak. Jangan. Demian, saya ini ahli Alkitab Demian. Makanya Waduh, kau akan berarti bertanya sama saya bisa sepuas. Ibrani, bisa Begini, Yunani juga dong. saya di dalam teologia itu ada masing-masing punya kelebihan. Ada namanya ahli biblika, ada ahli bahasa. Saya ini ahli biblika. Oh, Kau bukan panggil ahli orang bahasa. Islam yang paling dengar setan. Saya mau bicara baik-baik ini. Waduh, ini Kau menghujat panggil nih. orang Saya aja Islam. dah. Saya tidak menghujat. Kau dengar dulu. Kau panggil orang ahli kitab di orang Islam. Saya tantang di ruang Christian Prince. Kita tutup mata, open kamera. Baik ya. Saya Waduh. tunggu ya. Loh, saya ini orang terkenal ahli biblika. Pak Bomo bisa Sekarang bahasa Ibrani sekarang nggak? kau bertanya, dengar, otakmu jangan kayak Islam. Sekarang saya tanya aja, Pak kau Bomo memang bisa sudah bahasa Islam, Ibrani dengar nggak? baik-baik. Kau sekarang bertanya sama saya, tolong itu, siapa ini host? Tolong angkat Christian Prince host. Pak Minta maaf, Bom bisa bahasa Ibrani nggak? Iya aja udah Pak, biar nggak panjang-panjang. Nggak, Pak Bom gini aja. bisa bahasa Ibrani nggak? Biar Atau biar beda-beda? saya aja sama Demian Pak, nggak apa-apa. Biar saya aja. Kemarin suara. Mau ngomong sama Demian. Kau ini mau bertanya bahasa Ibrani atau bahasa Alkitab? Lo Alkitab Perjanjian Lama bahasa apa? Ibrani. Ibrani, tahu Ibrani ya? Saya tahu. Oke, coba saya uji ya. Saya uji nih. Bisa nggak? Oh, kau mau uji saya? Kau tahu bahasa Arab? Oke, Ata Medabere Ivrit. Sabar dulu. Kau mau bahasa? Kau jangan ketawa. Oh, orang ini memang tidak mau cari kebenaran. Maaf ya, Orang Pak ini Bom. memang tidak mau cari kebenaran. Aku Enggak turunin lah, ya, Pak saya cuma Bom, tanya, ya. Ata Aku Medabere turunin ya, Ivrit. sorry, Pak Bom ya. Bentar aku turunin Saya Pak cuma Bom. tanya Pak Bom, Ata Medabere Enggak, Ivrit. gini, Demian, udah. Gini, saya maaf ya Pak Bom, saya turunin dulu. Oke, Demian, kamu pertanyaan tadi kan di Ibrani 4 dikatakan begini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia sama, Bang Demian. Cuma dia dicobai juga, cuma dia tidak berbuat dosa di sana. Iya, gitu Demian. Lalu gimana lagi? Apa pertanyaan kamu? Pak Host, setuju nggak kalau kemanusiaan Kristus itu ciptaan? Kemanusiaan bisa dibilang ciptaan karena ciptaan yang pertama kan dari Adam dan Hawa. Lalu dia beranak pinak kan, bukan diciptakan secara langsung, tapi memang jadinya istilahnya apa? Berkembang biak. Lalu perkembangan biak itu Jadi memang kemanusiaan Kristus itu Sesuatu ciptaan yang ya Pak ya? berawal melalui proses kelahiran, ya. Lalu kemudian dari 0 tahun sampai menjadi 33 tahun itu sesuatu yang berawal. Iya, Sesuatu yang berawal itu bukan yang kekal. Tetapi ketika dikatakan sang sabda yang di dalam yang kekal itu datang mengenakan kodrat daging, maka kita membahas tentang 2 kodratnya. Sesimpel itu. Tadi kan sudah saya. Nih kalau mau dokumen dari Santo Clemens juga saya bisa tunjukkan nih. sabar Pak Kiamat sabar, biarin. Saya sama dia coba bentar. Demian gimana? Iya, kalau misalkan Bapak udah ngakui bahwasannya kemanusiaannya itu ciptaan, ya selangkah lagi jadi Islam gitu. Jadi udah enggak gini Pak, saya mempercayai dia itu ciptaan dan dia juga pencipta. Dia punya 2 kodrat di situ. Begini nih. Ntar Sabar saya Kiamat, jawabnya. sabar, nggak apa-apa. Kalau Saya jadi Islam itu nggak mungkin karena begini Bro Jangan. Demian. Saya kasih tahu ya. Nih. Saya Kok lari tunjukkan ke Islam, datanya. kok lari-lari gimana nih? sabar. Siapa yang lari? Kok kamu panik sih? Enggak, kalau enggak Kiamat Loh, nanti kau dulu yang ya. Saya paling dulu makanya sama kau Demian. mengalihkan Bentar. topik. Saya dulu sama Demian. Santai-santai. Jadi Santai gini, saja. Demian, saya ada. Jadi Yesus itu saya percaya dia adalah pencipta dan juga ciptaan. Dia memiliki 2 kodrat ya. Waduh, dua-duanya. Kalau kamu Kalau mau nilai dari Yesus, situ kalau ya. Yesus nggak boleh begitu Pak, jadinya Nestorian, Waduh, nggak bisa. Gitu. Kalau Yesus Gimana itu ini? Allah. Kok kalian Kalau ngomong kok Yesusnya beda-beda ya firmannya Gimana? dia. Karena Firmannya satu dia. hipostasis. Ini makanya harus belajar Harus kristologi dibedakan dulu ini. kristologinya sama ya saya paham itu. Iya, harus Cuma kan dia ini kan kalau Yesus mencampurkan itu ini dari Allah, pandangan orang bukan awam, Pak. ciptaan, Kita berbicara tetapi nggak bisa ngomong jasmanianya. seperti itu. Karena kita berhadapan sama siapa dulu baru kita berbicara seperti apa. Karena kan susah Pak. Kita ada orang yang nggak bisa makan makanan keras. Kita kasih makanan keras dia muntah Pak. Bukan, Pak ini Kiamat. masalahnya ini harus benar Pak kalau kristologi.
Terus terang saya kalau kristologi belajar juga banyak gitu. Jadi nggak bisa ngomong Yesus itu pencipta dan ciptaan, itu nanti udah keliru. Kayak bagaimana tentang penyembahan Yesus, apakah menyembah dua kodratnya? Kalau dikatakan menyembah dua kodratnya dengan dua jenis penyembahan, itu salah. Itu konsili tahun 553, konsili Teologi Plongo itu, bro. Konstantinopel kedua kanon 9, dikatakan tidak boleh mengatakan seperti itu, tetapi kita menyembah Sang Sabda. Jadi kita menyembah Allah yang mengenakan kodrat daging. Di Jadi mana-mana orang Kristen itu nyembahnya Yesus. Jadi kalau dia nyembahnya Yesus, Yesus itu punya dua kodrat, punya dua-duanya, gimana sih? Nah itu berarti logikamu nggak sampai. Loh, you kan bilang sendiri Yesus itu kan punya dua kodrat. Emangnya mereka nyembah, oh Yesus kodrat manusia, oh Yesus kodrat ilahi, kan nggak ada. Ini kan bahas tentang dua kodratnya. Kamu nggak paham ya? Iya, waktu mereka nyembah itu mereka mikir nggak? Oh iya, ini kodrat manusianya, jangan disembah gitu. Pernah nggak mikir Ini gitu? kan udah menjelaskan tentang teologi. Gimana kamu ini? Kalau kemudian mengatakan loh, melakukan karena seluruh orang Kristen nggak pernah membayangkan seperti itu. Oh, saya harus nyembah ilahinya, enggak. Karena menyembah itu harus menyembah Allah yang kekal, ya. Karena menyembah Allah kan. Jadi ketika Yesus dikatakan sebagai Sang Sabda yang mengenakan kodrat daging, jadi kita yang menyembah Sang Sabda yang mengenakan kodrat daging, bukan kemudian saya menyembah dua kodrat itu kodrat itu saya setuju, Bagaimana nanti masuknya bisa kepada Nestorianisme. Nggak bisa dibedakan itu, bro. Kalau nyembah aja. Diri. Mereka cuma bilangnya Yesus doang, nyembahnya Yesus doang. Oh, berarti Al-Quran itu makhluk gitu? Atau kamu mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi kodrat lafsiahnya itu yang makhluk. Nggak usah lari loh, nggak usah lari. Nggak usah lari, kamu kan rusak sendiri akhirnya ke doktrinmu kalau kayak begitu. Loh, kok kabur kok? Ya? Nggak kabur, justru dengan jawabanmu seperti itu kamu menjadi orang Mu'tazilah. Kamu itu doktrinnya itu nggak disepakati sama hostnya, kalian konsili dulu. Kok nggak disepakati? Sepakat konsili dulu, bro. Kalian konsili dulu. Konsili udah beres kok. Baca aja konsili tahun 553 konsili Konstantinopel. Iya, kalau udah beres kenapa masih ribut, bro? Kenapa masih ribut kalau udah beres? Kalau masih ribut kan orang yang nggak belajar. Kamu ini gimana sih? Di Islam. Jadi maksud kamu hostnya ini nggak belajar gitu? Ada Mu'tazilah, ada Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah di Islam? Maksud kamu hostnya ini nggak belajar gitu? Saya turunin dulu ya. Maaf ya, Kiamat. Saya turunin Kiamat. Sorry. Oke, Damian, kamu sama saya saja. Nggak mau ribut-ribut. Ya, silakan. Jadi gini, saya tahu perasaan Bang Host bahwa Bang Host tidak terima bahwa Yesus itu dikatakan sebagai ciptaan gitu. Karena rata-rata saya tanya ke seluruh orang-orang Protestan, orang jemaat, apakah kamu percaya Yesus itu ciptaan gitu? Kemanusiaannya, saya percaya Pak itu kemanusiaannya. Kan dia menjadi manusia itu, mengambil daging Maria itu. Karena ada maliki lagi. Karena ada kiamat, makanya kan Bapak bilang begitu. Coba aja kalau Bapak sama kawan-kawan Bapak sama Protestan duduk. Enggak Pak, enggak. Dia menjadi ya, kalau buat saya itu menjadi. Dia yang ilahi itu, firman itu yang menjadi manusia. Tok manusia, enggak ada 100% siluman Pak. Bang. Nggak ada yang kayak gitu, Pak. Saya menolak itu. Saya bukan Timur, saya bukan juga dari Calvin. Ya, oke. Firman jadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Artinya Allah jadi manusia. Apakah Allah jadi manusia dia jadi ciptaan gitu, Bang? Ya, Allah jadi manusia. Firman Allah itu jadi manusia. Firman itu ciptaan atau bukan, Bang? Kutanya nih. Firman itu bukan ciptaan. Bukan ciptaan kan? Berarti dagingnya itu ciptaan nggak? Dagingnya ya. Dia mengambil. Nah, tadi kan dagingnya itu firman. Dikatakan Filipi 2 dikatakan ya, Filipi 2 6 7 8 dikatakan seperti itu kan. Lalu dikatakan yang dibuat lebih rendah daripada malaikat, di situ dikatakan untuk sementara waktu. Ya, bagaimana kalau dia mau pakai dua kodrat di situ dia lebih rendah daripada malaikat? Kodrat ilahinya gimana? Oke. Dagingnya itu firman enggak? Dagingnya itu firman enggak? Manusia. Iya, itu kan firman jadi manusia. Yohanes 1:4 firman itu jadi manusia. Berarti dagingnya itu firman nggak? Bukan, manusia biasa. Benar-benar manusia menanggalkan. Bang. Yuk coba baca Yohanes 1:14, Bang. Iya, saya baca. Bentar ya. Yohanes 1 ayat 14. The word became flesh. Firman itu menjadi manusia. Yang jadi manusia itu kan firman. Pertanyaannya, daging itu firman nggak? Apa?
Yohanes 1:14, the word became flesh. Firman itu Iya. menjadi manusia. Jadi daging Benar. manusianya itu firman ya? Bukan manusia. Kan menjadi, sudah menjadi. Oke, jadi berubah jadi firman jadi manusia, maka manusianya bukan firman lagi. Iya. Manusianya apa? Manusianya bukan firman lagi gitu. Manusia bukan firman pas saat menjadi manusia. Waduh, ini berat ini. Jadi firmannya gimana, Bang? Apa, saya Firmannya. nggak ngikut siapa-siapa gitu kan. Iya, jadi firmannya Sesuai- gimana itu? Pas jadi manusia kan bukan firman lagi, terus firmannya gimana, Bang? Lah firmannya seperti tertulis seperti itu aja, dijalani. Lah, enggak Menjadi firmannya. manusia. Terus keilahian firmannya itu di mana? Kan udah nggak ada lagi. Ditanggalkan, ditanggalkan, dikatakan Kan? Waduh, ditanggalkan. ditanggalkan. Ya, Filipi 2:6-7 coba buka di situ. Ini kalau kiamat naik ini nanti Bang hostnya didebatin ini. Iya, enggak, saya enggak. Saya sudah debat kemarin sama orang-orang itu juga kan. Enggak, saya sama Bapak aja. Jangan kamu tabrak-tabrakin saya sama orang lain, enggak apa-apa. Kamu sama Ya saya mohon maaf aja. ya Pak ya. Saya bukannya mau tabrakin karena memang argumennya berbeda-beda gitu. Iya. Paham saya. Saya menganggap itu semua cuma sebagai minor aja buat saya. Itu minor aja. Tujuan yang kita sekarang ini kan, kita di tahun 2025, kita melihatnya sama. Dia itu adalah yang ilahi dan juga manusia kan. Iya, Karena ilahinya di yang dalam mana? Kolose 2 Ilahinya ayat di mana? 9 itu, Kolose 2:9 dikatakan, di dalam Kristus Yesus ini berdiri seluruh kepenuhan keilahian. Iya, kalau misalkan itu kan pandangan kalau misalkan- kita sekarang, Pak. Pandangan kita orang-orang 2000 tahun ini sudah lewat itu. Kan kita sedang membicarakan apa yang di pas, waktu pas. Iya, Waktu iya. Terus 0 ilahinya sampai sekarang gimana, 33 Bang? tahun itu yang kita mau bicarakan itu bukan imannya sekarang. Kalau kami mengimani semua sama sekarang. Yang kita mau gali itu kan yang lalu. Iya, pertanyaannya Iya. gini, Pak. Ketika jadi manusia kan ilahinya kan nggak ada, ditinggalkan. Terus ilahinya yang mana? Iya. Wah, saya tidak tahu kalau hal itu. Kamu nggak Wah, bisa nanya ke nggak tahu. saya, tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi dikatakan Filipi 2 ayat 6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan yang dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di situ dikatakan tidak untuk dipertahankan ya. Melainkan telah mengosongkan kalau dirinya misalkan sendiri. Bang nggak tahu, Bang, kalau misalkan Abang nggak tahu Bang. keilahiannya di mana, terus Abang bisa ngimani Dwi Kodrat itu gimana tuh? Manusia dan juga ilahinya di mana? Lah maksudnya keilahiannya di mana? Waktu dia jadi manusia terus ilahinya kemana gitu? Yang Iya, Bapak iya. tanyakan. Lah Iya, saya tidak gimana, mempunyai pengetahuan seperti itu, Bang. Saya sesuai Oh, apa gitu. iman saya sesuai dengan kitab suci katakan seperti itu ya seperti itu. Ya udahlah. Apakah dengan hal-hal itu menambah iman saya? Mempertanyakan Ya, hal-hal iya, tersebut ya. Jangan. Nggak penting, Pak. Gitu. Kalau misalkan Bapak udah nggak tahu ya gimana, kita mau diskusi apa ini? Bukan begitu. Jadi kamu mau tanyakan misalkan sama kayak kamu tanya, oh bayi ini selamat atau tidak selamat, ya kan? Bayi lahir apakah selamat atau tidak selamat? Lah itu bukan urusan kita, Pak. Bukan ranah kita untuk mengetahui hal tersebut. Loh, terus gini Pak, soalnya kan kiamat tadi kan dia menjelaskan ada Dwi Oke, Kodrat. kita Kalau nggak dia usah kan ngomong bisa Pak menjelaskan. Kiamat. Kita nggak usah ngomong Pak Kiamat. Kamu sama saya di sini. Ya, saya nggak mau ngomong pendapat pribadi, saya ngomongin agama Pak. Iya. Jadi saya ngomongin Alkitab Pak di sini. Karena kalau Bapak belajar tentang kristologi, ada yang namanya kan Dwi Kodrat, Dwi Nature. Ya, Yesus saya mempunyai tahu Dwi itu. Kodrat. Jadi kodrat Ya. manusianya yang mana, kodrat keilahian yang mana. Ya, ada kodrat manusia, Jadi kodrat ilahi kan di sana. kodrat manusianya ini kan Saya dikatakan tanya, sebagai oke ciptaan. perumusan itu tahun berapa Pak? Saya tanya. Apakah orang Kenapa? Kristen itu memakai itu pada Kristen mula-mula? Nah itu dia, makanya kan gue bilang mereka ini selangkah lagi mau jadi Islam ini karena udah bilang Yesus itu ciptaan. Enggak masalah ciptaan. Dikatakan dia adalah yang sulung, yang terutama awal dari segala yang diciptakan. Itu nggak masalah Pak. Saya percaya bahwa dia diciptakan dan dia saya mau pencipta tanya, juga. Saya mau tanya nih Bang, agama mana Nah, itu yang bukan masalah mengimani buat Yesus saya. itu ciptaan Bang? Enggak mengurangi keilahiannya dia loh. Justru saya menilai ini yang ilahi mau menjadi manusia. Tidak mengurangi, betapa luar biasa. Tidak mengurangi keilahiannya. Keilahiannya yang mana Bang? Di mana keilahiannya Sang Firman dia.
Iya, Sang Firman kan udah meninggalkan keilahiannya waktu jadi Dia sudah manusia. meninggalkan. Terus Makanya nih dia di mana lagi tidak kan nggak ada lagi. lah, kan setelah dia bangkit dikatakan apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku Oh, di berarti bumi dan di surga, keilahiannya segala kembali waktu bangkit. kuasa. Bapa yang memberikan kepada anak. Lah, Berarti makanya itu keilahiannya itu dikatakan diberikan dia lagi begitu. sebagai manusia, ya kan, bahkan dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu sebagai manusia, Pak. Oh, berarti Makanya Allah ilahinya on off meninggikan dong, Bang, dia, ya? dikatakan Allah meninggikan dia. Coba kamu baca nih. Ilahinya on off. Nggak on off, Pak. Loh, waktu jadi manusia bukan ilahi, waktu bangkit jadi ilahi, berarti on off dong. Lah nggak on off, Pak. Apa masalahnya dia menanggalkan? Iya, berarti kan on off. On off gimana? Itu kan menurut pandangan kamu. Oke, waktu jadi manusia Itu ilahi menurut nggak? pandangan kamu. Pandangan Tuhan beda. Bahkan Iya, kalau iya, iya, pandangan iya. saya melihat Waktu- ini yang waktu- ilahi waktu- loh, mau menundukkan dirinya menjadi manusia. Saya melihatnya berbeda. Bapak Oke, memandangnya waktu di- seperti saya waktu di salib memandangnya itu ilahi Tuhan saya ini luar biasa. Dia mau Iya, iya, menjadi iya. sama dengan seperti saya. Bahkan dia mati. Waktu disalib itu ilahi nggak, Bang? Waktu disalib. Waktu disalib tidak ilahi lah. Oke, waktu bangkit ilahi nggak? Ilahi. Oh, berarti on off dong. Lah nggak on off, terserah Bapak mau ngomong on off. Menurut saya, ini adalah buat saya sesembahan saya. Ini sesembahan yang luar biasa. Dia mau merendahkan diri, melepaskan segalanya. Dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Itu berarti mengosongkan diri, menjadi sama Ya, dengan udahlah. manusia, sama dengan kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lalu dikatakan apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Siapa Allah? Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya udahlah kalau Wah, Bapak saya udah lihat ngaku ini Tuhan. bukan sebuah kelemahan bagi Yesus Kristus saya. Wah, sebuah hal yang sangat luar biasa. Dia mau datang menjadi manusia buat saya. Bukan jadi kelemahan, Pak, di sini buat saya melihat. Kamu menilai dari mana itu kelemahan? Oh, Iya, Allah on iya. off. Kalau Bapak udah Pandangan jujur Bapak- Tuhannya on off ya nggak apa-apa. Saya kalau iman orang mah Nggak saya nggak apa-apa, maksa. Bapak Bang. mau nganggap itu sebagai on off. Bagi saya itu sebuah kemuliaan. Iya nggak, saya Bahkan orangnya tuh yang nggak ilahi maksa-maksa ini gitu, Bang. dikatakan mengosongkan diri, menjadi manusia Iya. bahkan mati. Wah, buat saya luar biasa, Pak. Kalau Bapak menganggap on off, nggak apa-apa, terserah Bapak. Karena Bapak nggak punya Tuhan yang seperti itu. Allah Bapak cuma bisa diteriakin pakai toa. Nggak bisa denger Kalau juga, Tuhan- ya kan? kalau gini, Bang. Kalau Tuhan saya kalau Tuhan datang, itu Pak, Tuhan jadi itu nggak manusia mungkin on off, nyata Pak. loh. Tuhan itu nggak mungkin On off, Bapak kadang-kadang bilang on jadi off Tuhan, terus. Terserah kadang-kadang Bapak, off, Bapak mau kadang-kadang ngomong on on. off. Saya berbeda pandangannya, Pak. Saya memiliki Tuhan yang nyata, menyatakan dirinya dalam daging, berjalan-jalan, bahkan Iya, mau iya, mati, menebus kita. Kan, Wah, luar waktu dia biasa kan lah saya. waktu dia menyatakan diri Bukan dalam omon-omon, kan dia Pak. kan dia kan lagi off itu kan, lagi off jadi Tuhan. Ya, kamu bisa Ya. ngomong on off, buat kamu on off, buat saya dia mendatangi saya, dia menggapai saya, mencari saya, menyelamatkan saya. Bapak bilang on off gak apa-apa buat Bapak, karena kalau Bapak ya memang kayak gitu, mungkin dari toa cuma bisa didengar doang, juga nungging-nungging buat apa? Nungging-nungging nggak Jangan bisa dapat dihujat dong, apa-apa, Pak. Nggak boleh nggak menjat dong. menyediakan apa-apa juga. Berinteraksi nggak bisa juga, menampakkan diri tidak bisa juga. Guna apa, Pak? Ya udah, Pak. Saya kayaknya turun ya, saya ada kesibukan soalnya. Nanti baru lanjut lagi ya. Ayo, apalagi maksudnya sekarang ada apa lagi yang bisa yang menjadi Bapak keraguan di dalam kekristenan itu? Coba. Kalau keraguan dari jawaban Bapak sih saya makin ragu gitu, makin bingung saya. Oh, makin ragu gimana? Ya, Bapak seperti pakai yang rumusan-rumusan tadi ya, mereka. Bapak- Rumusan itu Bapak- tahun berapa, Pak, baru dirumuskan? Lah, apa itu juga menjadi orang Kristen harus percaya semua rumusan itu? Apakah itu mempercaya rumusan itu Kalau membuat nggak kita percaya tidak selamat atau rumusan tidak itu selamat? kata- Kan tidak. kalau Yesus nggak berkata percaya apa? rumusan, Bang, Asal percaya Kalau- kepada anak saja ya kamu selamat. kalau Bapak nggak percaya rumusan, Oh, nanti simpel loh. dikatakan Tuhan Yesus di salib dia nggak ngomong sama orang di sebelahnya, ngomong, kamu percaya saja, katanya ditanya. Oh, kamu ngerti Tritunggal gak? Sama orang di sebelah salibnya. Oh, kamu kan tahu Duinatur gak? Paham gak?
Enggak, dia bilang percaya. Iya, Lalu dikatakan kamu pada hari ini juga kamu bersama-sama aku di Firdaus. Simple Pak kekristenan. Iya, Bang. Kalau dalam Ortodoks dan Katolik, kalau nggak mengikuti rumusan itu nanti dianatema, nanti dibidatkan nanti. Saya bodoh amat mau di anatema mau di gimana. Saya ikut Yesus kok. Mau terserah orang ngomong apa, saya mandang Yesus, bukan mandang orang, Ya udah. bukan mandang apa-apa. Makanya kiamat tadi udah ini tuh bilang ke Bapak kalau Jangan Bapak kamu itu bidat tuh. bentur-benturkan mereka sama saya. Makanya Bapak tuh terlalu melihat manusia, makanya Bapak kecewa. Bapak melihat orang-orang debat sana sini, berantem sana sini. Ya udah, saya Makanya turun Bapak aja. bimbang Ini lagian Bapak hatinya juga di nggak bisa situ. jawab, saya turun Ini aja. juga saya berbicara juga buat mereka-mereka yang suka memperdebatkan hal-hal yang nggak esensi itu. Buat apa sih? Jangan kabur dulu Pak, belum selesai. Bisa dipakai Ini dan mau berapa otaknya kali nggak lagi bisa ya? bernalar ya. Debatnya Demian mau ini berapa kali aduh, lagi? ini kualitas Islam memang. Kualitas Islam sebentar ya, aku bukakan dulu datanya sebentar. Nih. Ini fakta yang menyakitkan, ini membuktikan Allah itu nggak ada. Oke. Yang pertama, tadi saya sudah menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah nama ketika Sang Sabda itu mengenakan daging. Ya. Jadi kalau kamu minta tertulis Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama itu kamu nggak nyambung, berarti kamu nggak mengerti tentang Mesias. Tadi kamu udah mengakui bahwa seperti anak manusia turun dari awan-awan. Kamu bilang itu wanes. Ini gimana sih? Udah jelas di situ dikatakan anak. Seperti anak manusia yang turun dari awan-awan. Jadi otakmu ini nggak nyambung, Demian. Dari bahasa aja kamu nggak paham. Terus konsili itu apakah artinya membuat konsep yang baru? Enggak. Konsili itu terjadi ketika ada bidat. Jadi ada yang sesat, terus dikumpulkan semua uskup ya dari berbagai wilayah di seluruh dunia. Akhirnya di situ tuh ditanya pendapat satu persatu, apakah pernah ada ajaran seperti itu menurut tradisi masing-masing wilayah. Ternyata ajaran dari Arius, ajaran dari Nestorianisme, ajaran dari Etikes, ya, dan seterusnya semua bidat, mau nanti mau monofisit, mau nanti Arianisme, ya, mau nanti miafisit dan seterusnya, ya. Makedonianisme, ada Doketisme, Sabellianisme. Jadi semua bidat-bidat ini dinyatakan sesat. Kenapa? Karena itu bukan ajaran gereja. Jadi kalau logikamu belum sampai sini, hancur kamu. Dan di ajaran Islam, Allah punya fisik. Itu orang Wahabi, orang Arab Saudi mengatakan Allah punya fisik. Orang tuanya Muhammad masuk neraka menurut orang Wahabi. Karena orang tuanya Muhammad ini menurut sejarah yang mereka miliki itu agamanya pagan Quraisy. Jadi kalau orang tuanya aja masuk neraka, umat Islam gimana nggak dikenal sama Muhammad? Orang tuanya yang dikenal aja masuk neraka, apalagi umatnya. Jadi nggak ada kebenaran di ajaran Islam. Makanya surah 19 ayat 71 semua orang Islam di situ ada kata wariduha. Wariduha itu artinya impor. Coba kamu bantah saya nih kalimat wariduha. Itu impor. Dan Yesus. Aduh, siapa itu yang report? 204 ya, 204 ya, waktunya di anu tadi, 204. Siapa lagi tuh? Kena report ya? Ya ampun, kalian tuh dewasa kenapa sih? Naik lagi aja mau. Kok ada yang melapor meriput dia? Gimana Demian, teman-teman lu nih? Bences masa- banget sih. Iya, Ih, lu ngomong dong. Makanya Jangan main saya report. kan dari tadi kan kami hujat, dia kan menghujat terus. Lu apa yang kok Mana menghujat dia dalam pakai diskusi? data Demian. Aduh, Justru bro, kau yang bro. ngomong Ya, yang data, contoh pakai contoh data. tadi dia bilang Buat cabul tewas, bro. kan. Tadi kan dia bilang cabul. Dia bicara data loh Demian. Gue lihat dari tadi lu cuma Aduh. ngoceh mulu. Enggak, bukan masalah data, kata-katanya itu kan dia bilang cabul apa sih? Aduh, kalian ini kenapa nggak dewasa ya? Oh, Saya dari tadi diskusi saya nggak ada menghujat loh. Saya nggak ada Izin menghujat ya. sebentar ya sebelum Bro Kiaman naik ke atas. Demian. Shalom Demian. Gimana tuh, Pak? Shalom Demian. Iya. Aku kasihan sama kamu, dipereteli sama kiamat. Kau tidak menampakkan data sama sekali.
Nggak usah Nah, kasihan, kalau Pak. kamu Malah mau- harus kita bersuka Gini, cita. kalau Harusnya kamu bersuka cita ya, dong. bentar. Nggak usah Kalau kamu kasihan. melawan Ngapain Fir'aun, orang, kau biarin kuasai binasa aja nih Al-Quran, orang. mungkin Demian. Biarin Ya. binasa, Pak. Nggak usah kasihan, Kalau biarin saya ini binasa. ahli Ngikut Kristen, Muhammad. Bang, ahlinya Kristen Oke. bukan Al-Quran, Bang. Aduh, Tapi kawan-kawan. turunnya, kau kuasai Ya, dulu ya, Al-Quran, jangan dibikin baru rusuh bisa dulu. kau Saya melawan lagi pengen kiamat. makan enak Boleh ini. sebentar. Kalau nanti teman-teman Pak pengen Apollo, debat, silakan. tahan Ini kan dulu, saya yang lagi debat. teman-teman. Biar selesai diskusi mereka, nanti baru Iya. kita ngomong lagi. Ya, ini Pak Katololnya jangan motong-motong nanti ya. Saya khawatirnya nanti malah nggak Sabar aja, Pak. bener nanti. Nanti selesai kok. Anu, Dua waktunya Ya sesi. jangan kiamat diinikan aja biar Pak tinggal MP Farisi aja sebagai 54 moderatornya. Iya, iya. Kak Bukeri yang bantu pasang tema. Ya, oke ya. Waktunya 50. 54 detik mulai dari 00.54 detik. Iya, iya. Berarti lanjut dari yang sisa tadi ya. Ya, betul. Oke. Silakan, Bang. Bentar bentar. ya. 4 detik mulai Iya. sekarang. Bentar. Bentar, Aku masih belum buka tuh, Bang. kamera. Sebentar. Aduh, orang ini. 56 tadi ya. Berarti 56 Iya. detik. Oke. Jadi Tuhan Yesus itu mengatakan ketika dia datang ya di dalam Yohanes 17 ayat 5 ini dari tadi yang Anda nggak bisa mendengar penjelasan saya. Ini Bang Kiamat. Aduh. Siapa yang report aku? Jangan di-report apa timer saya dong. Itu nggak ada apa-apanya loh aku kasih. Kenapa sih Udahlah, orang ini? aduh kalian Bener ini. banget. Astaga, kenapa kalian report aku? Iya, aduh, habis Masa, lagi aku masa sunat ngitung ini. waktu aja kena report sih. Panen report saya hari ini. Santai aja bro, di main kok ngomong lah tuh geng-gengmu nih. Jangan main report dong. Ah. Lanjut. Silakan Bang Kiamat. Maaf ya. Ini lanjut waktunya ya? Iya, lanjut aja Kak. Oke. Lanjut, Bang. Oke ya. Ini bentar. Ini kok jadi error sih? Bentar. Diulang dulu. Aduh. Iya, Tadi diperbaiki aja dulu Bang gimana Kiamat. sih? Diperbaiki. Ini aduh. Waktunya itu harus Kita di reset ulang orang 56 tadi aku masih tadi loh. ini. Nah, Nanti mereka baperan. Oh, Kita ulang aja 56. Ya. timer report. Aduh, kalian. Iya, ini lucu orang ini. sama aja kayak dari dulu kita. Tiba-tiba. Bentar ya. Gimana Demian? Teman-teman lu ini agak lain. Oke. Ya. Oke. 56 ya, Bang. Bang Kiamat. 56 ya. Yang tadi loh, sisanya. Ya. Udah mulai deh. Bentar, aku ini kan dulu Belum. mana sih? Belum. Oke. Oke. Ini ya. Jadi di dalam Yohanes 7 ayat 5 Yesus mengatakan gini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa dia memiliki kemuliaan di dalam Sang Bapa itu sendiri. Ya. Terus di dalam Yohanes 17 ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Kalau Yesus adalah manusia saja, bagaimana mungkin segala yang dimiliki oleh Bapa itu dimiliki oleh Dia? Jelas di sini mengatakan bahwa Dia adalah Allah sejati. Kenapa? Karena Yesus mengatakan sebelum dunia ada, Dia ada. Dia adalah Sang Sabda itu sendiri. Ya. Terus di dalam ayatnya yang ke-23 dikatakan apa? 24 nih. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu di sini dikatakan apa? Oke, 56 menit, Bang. 56 iya, heeh. Ya, bisa. Demian. Siap. Iya, jadi apa ya? Bunuh diri kau kawan kalau misalkan menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Waktunya udah jalan ya? Sudah. Iya. Lanjut. Oke, yang pertama saya udah katakan bahwa saya bukan ahli Al-Quran gitu. Jadi kalau kau mau ngomong Al-Quran, kalau saya bisa jawab ya saya jawab. Karena saya backgroundnya sebagai apologet Kristen, makanya saya lebih banyak ngomong tentang Alkitab karena saya paham betul tentang Yesus, tentang Bapa, dan juga tentang Roh Kudus, apalagi Perjanjian Lama. Jadi karena saya paham, makanya saya ngajarin kamu bahwa Tuhan yang kamu sembah itu adalah manusia biasa, seorang Yahudi, orang biasa yang ngajarin tentang Torah, kemudian karena dianggap sebagai merubah-rubah Torah, sehingga di dalam Gitin dikatakan apa? Dia direbus dalam tinja panas, dalam kot panas.
Jadi saya hanya tahu tentang kekristenan, jadi saya hanya berbicara tentang kekristenan. Kalau kau mau bahas masalah keislaman, saya nggak punya ilmu, kawan. Kemudian ayat-ayat yang tadi kamu palsukan, kita nggak, ayat-ayat yang tadi kamu kasih mengenai hadis kan kita nggak tahu, nggak bisa tunjukin. Di situ doif atau apa namanya sohi atau doif, kamu kan nggak bisa tunjukin ya. Kebanyakan semua data-data yang kamu tunjukin kan doif, jadi nggak perlu saya tanggapi. Nah, karena saya backgroundnya sebagai apologit ya, kamu jawab aja pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya berikan, karena satupun nggak ada yang kamu jawab sama sekali. Kalau memang Kristen itu udah final Tuhannya sesuai dengan Bible, nggak mungkin ada perdebatan dan juga nggak mungkin ada konsili masalah ketuhanan. Karena memang Tritunggal itu nggak ada di dalam kitab suci. Itulah kenapa saya keluar dari Kristen. Dasar Tritunggal aja aneh gitu loh. Bahkan mereka itu seringkali ngutip Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu nggak cocok untuk Tritunggal. Karena di situ bukan dafar, tapi di situ kan vayomer. Vayomer itu dari kata amar. Sedangkan Yohanes 1 ayat 1 itu pakai kata dafar. Kalau dafar sama vayomer sama amar itu dua kata yang berbeda, itu aja nggak cocok. Satupun ayat Tritunggal di dalam Alkitab itu nggak ada. Jadi mereka memaksakan Yesus yang adalah manusia, yang udah diakui oleh siapa namanya kiamat sebagai Unitarian, sama setengah Unitarian ini mereka paksa Yesus sebagai Tuhan. Problemnya di situ. Jadi Mesias manusia biasa seperti nubuatan para nabi, bahwa Mesias itu manusia dipaksa jadi Tuhan oleh kiamat. Makanya sampai sekarang mereka itu masih ribut masalah ketuhanan. Harus ada konsili dulu, yang gak sesuai dengan pemahaman gereja harus dibidatkan, kan begitu. Kalau di Islam udah jelas kawan, kita udah kelar. Tuhan itu bukan 3 pribadi dalam satu dalam 3. Kalau kalian kan masih ribut kawan. Dari tadi kita ngomongnya cuma muter-muter di situ karena ya udah berapa putaran ini. Oke, waktunya Jadi habis kalau bisa setelah ini ya selesaikan aja, soalnya si kiamat juga Ya, muter-muter nggak. tolong aku jangan dipotong-potong ya teman-teman ya. Iya, Jadi iya. nanti penjelasan saya tuh kurang bagus. Hari ini berapa putaran lagi ya? Saya udah bosan soalnya nggak ada poinnya juga. Alah, orang kamu nggak bisa bahas kok tadi tentang Islam dari tadi. Tentang kekristenan juga saya jawab. Kamu ngulang-ngulang terus. Jadi logikamu itu loh diperbaiki dulu deh, ya. Oke, Nggak ada, saya akan kau jawab. kau asumsi aja dari tadi. Oh, asumsi orang saya nunjukin data kok. Jangan nangisan, udah diam. Gak usah ketakutan kamu di sini ya. Anak ingusan kemarin sore aja kamu. Enggak, saya tanya ini berapa putaran lagi? Gak usah takut. Udah, tenangkan dulu dirimu deh. Ya, kok udah mau kabur aja kamu nih. Debater mana sih? Enggak, bukan saya takut mau kabur. Orang kamu aja gak bisa bantah apa-apa kok. Berapa putaran lagi? Saya udah malas soalnya. Kenapa? Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Tadi Allah kamu katakan firmannya itu pernah nggak ada. Gimana sih orang Mu'tazilah kamu? Udah, kalau mau nyerah. Dari tadi Kalau mau kamu nyerah, argumennya kan lambaikan muter-muter. tangan, Jadi apa-apa. Nggak ada mutar-mutar. Saya tuh fokus. Saya jawab. Gak usah ini udah ketakutan berapa deh. putaran? Oh, kamu argumennya putar-putar dari tadi, mutar-mutar. Kalau Apa yang mutar? Apa yang mutar? Coba kamu jelasin saya dong. Apa yang mutar coba? Masalah ketuhanan dari tadi, masalah deno, masalah ini, masap itu doang. Ya terus yang mutar yang apa? Yang Ya, mana itu yang udah mutar? 3 kali putaran, kamu bahasnya itu aja. Kalau 3 kali ya kamu, karena kamu bahasnya itu toh. Kamu nggak punya pengetahuan Lah, makanya apa-apa. Itu kan saya masalah bilang, kamu. biar Pertanyaan saya sejak awal. kamu mutar-mutar, biar kamu nggak putar. Bukan Nur Muhammad, lagi bukan nih, batu sampai hitam, kapan bukan nih? arsy Allah, bukan kalam nasi, bukan nama Allah. Ini kekal, ini sama-sama Loh, kekal. Tuhan Ada yang selain itu Allah tapi adalah- kekal. Loh, Tuhan itu adalah batu menurut Mazmur, gimana sih? Ustaz bisa menghapus dosa habisnya. Sedangkan yang menghapus dosa adalah- hanya Allah Tuhan adalah- katanya. Lain kalau itu Iya, namanya kan pelindung, Tuhan adalah gunung beda, batuku. Tuhan beda. adalah Kalau gunung di situ batuku, antropomorfis, tapi kalau batu hajar aswad benar-benar menghapus dosa habis-habisnya. Loh, Yesus juga batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ah, itu lain. Itu bicara tentang bagaimana dia Mesias. Nah, itu kalau lain. itu Itu baru ditolak lain. Kalau sebagai itu baru batu, lain, kan? sebagai pondasi dari gereja. Karena gereja pondasinya adalah Kristus. Makanya Kristus yang dibuang artinya apa? Mereka menolak Mesias. Sesimpel itu. Bukan Ya, jadi Yesus batu bukan hajar cuma batu. aswad. Kalau kamu batu beneran, Demian. Kamu batu beneran.
Nah, nggak nyampe logikamu, nggak Kalau nyampe kalau orang kami Islam kalau, kok. kalau gini bro, Ya, kalau diam, kami diam, jelas diam, diam, giliran, jelas. giliran. Nanti Kalau satu-satu, kami Dek. jelas. Dek, Gantian satu-satu, dulu Dek. ya. Dek, Damian, saya gantian. terlalu mudah Enggak, ini untuk menjawab berapa putaran pertanyaanmu lagi, itu dari berapa tadi. putaran lagi gitu loh, dari tadi muter-muter Gak usah aja. ketakutan, kita main panjang aja. Kok udah takut sih kamu? Atau kamu mau minta Ya, berapa bukan putaran? masalah, Atau bukan udah masalah nangis? panjang, tapi lu muter-muter dari tadi gitu loh. Gak ada yang muter yang mana, Demian. Saya jawab. Saya jawab terus dari tadi. Kamu gak ada jawab Nggak ada, apa-apa. kamu nggak jawab, kamu ngeles Yang doang. mana yang gak saya jawab coba? Yang mana? Yang mana? Yang di mana para nabi nyembah Yesus? Kasih ayatnya. Loh, saya sudah jawab tadi. Cuman kamu menolak jawaban saya. Perjanjian baru. Loh, saya jawab bahwa Yesus itu, Yesus Kristus sebagai Mesias sang sabda itu sifatnya misteri. Baru Iya, diungkapkan di kasih ayatnya perjanjian para baru. nabi nyembah Loh, Mesias. kamu tuh Kasih gak ayatnya punya para nabi argumentasi, nyembah. narasimu cuman itu toh, Demian, dari tadi kualitasmu gak ada. Lah, karena kamu gak emang ngerti kamu tentang nggak bisa Mesias. jawab, makanya saya ulangi. Mesias dikatakan Immanuel, Allah beserta kita, makanya dia Allah sejati. Sejak kapan Mesias itu dijadikan sebagai Tuhan? Mesias itu Tuhan, makanya turun dari awan-awan dikatakan Oke, itu. kasih ayatnya perjanjian lama. Kasih ayatnya. Mesias adalah Tuhan. Oke. Mesias Saya itu tunjukkan. disebut Saya sebagai tunjukkan Tuhan. tadi logikamu aja udah hancur tadi di Daniel 7 ayat 13. Oke, kalau Tadi Mesias itu kalau adalah bukan Tuhan, malaikat, betul atau tidak? Kalau Mesias adalah Tuhan. Demian, betul atau tidak? Kores Mesias Kalau nggak? Kores, kalau kores. Daniel 7 ayat 13 itu hanya ada dua pilihan. Kalau dia nggak bukan tuh, kalau dia Oke. Tuhan, kalau dia bukan Tuhan berarti dia malaikat, betul? Yang turun dari awan-awan. Kalau Mesias adalah Tuhan, maka Kores adalah Tuhan karena Kores juga Mesias. Ini pakai waktu lagi aja. Dari mana? Kalau Kores itu mau Tuhan. kalau mau Jadi nyerah, bedanya ya tunggu. antara Mesias Lah, dikatakan Kores itu imam, Mesias, raja, dan kau nabi bilang dikatakan Mesias, Mesias. Tuhan. Tetapi Mesias yang dinantikan itu adalah Hamasiah. Itu yang memiliki ketiga Iya, gelar itu. Hamasiah itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan, orang dia turun dari awan-awan kok, gimana sih? Tuhan yang dia datang dengan rupa manusia. Pakai waktu. Ah, Tadi botol satu ini nyaut lagi. Demian ini nggak punya pengetahuan, kosong. Lanjut. Argumentasimu nggak bermutu, Bang Dek. Kiamat. Sekarang Iya. waktunya Bang Kiamat. Kalau Oke, nyerah lanjut ya. lambaikan tangan. Kalau nyerah lambaikan tangan. Lanjut. Daripada saut menyaut gak pakai waktu. Susah dengerin. Iya, makanya jadi nggak sampai Anda kepada ilmu. waktunya- Kok saya waktunya mulai. baca dokumen banyak sekali. Saya closing aja ya. Saya closing aja ya. Udah langsung nangis, dia langsung kabur. Ini gimana ilmu Anda ini? Poin lu tanggung. Lu mutar-mutar, nggak Gak ada, saya mutar-mutar. Kamu argumentasikan dong. Mutar-mutarnya Ya udah, oke, seperti berapa putaran apa? lagi? Loh, kok Lu kamu mau cuman berapa ngomong gitu? Itu putaran mah lagi? anak-anak kalau ngomongnya mutar-mutar itu narasi anak-anak. Apa muternya seperti apa? Argumentasikan dong, dijelasin. Kiamat kamu mutar. Maksud, bro, mau berapa putaran lagi? Kan dari Loh, kalau tadi saya kan cuma bebas. muter-muter argumenmu. Kalau saya bebas. Kalau kamu takut ya silakan. Kamu Rungkat teman-teman. Rungkat dia, aduh. bebas, saya bebas. Kamu mintanya berapa? Kalau kamu takut silakan berapa? Berapa, Dek? Oke, Berapa? 2 putaran lagi gimana? 2 putaran. Baik. Ini ya lihat nih si Demiannya nih. Udah lemes dia debat sama saya. Itu kayak gitu tuh. Ya. Enggak, bukan lemas. Jadi Kalau- gini, kalau kamu Demian. kan modal congor. Udah Kalau- dia. kalau- Enggak, saya kan dari tadi pikirannya nunjukin kan data gede. dong. Enggak mungkin. Enggak mungkin saya cuma modal congor. Orang juga saksi kali. Yang modal Ya udah, congor oke, itu dua- Anda. dua putaran lagi ya teman-teman. Anda tadi ya. bilang ortodoks mengatakan 3 Tuhan di dalam Kejadian 18 ayat 1. Dua Itu putaran udah lagi ketampar mukamu. Di Dua awal aja putaran udah langsung lagi ya. ketampar. Dah, diam. Ya, kita mulai ya. Oke, Kita oke. mulai. Oke, tadi Demian mengatakan Yesus itu direbus, ya, ditinja. Ini kan mulut penghujat nih. Padahal Muhammad itu dikatakan masuk neraka, makanya mendoakan Muhammad supaya selamat. Itu di dalam surat 33 ayat 56. Itu kan mendoakan ya Muhammad kiranya keselamatan ada padamu. Itu kan mendoakan terus tuh Islam tuh ketika ini. Kenapa? Gak mungkin Muhammad ibaratnya nih orang sehat didoakan supaya sembuh, gak mungkin. Hanya orang sakit yang didoakan sembuh. Makanya Muhammad masuk neraka karena Muhammad itu seorang bajingan. Muhammad ngawini anak kecil, Muhammad ngambil bini orang, Muhammad ngajari perkosa di dalam surah 4 ayat 24. Gak ada satupun Islam yang bisa membantah saya. Kalau ada yang bisa membantah, saya on cam potong leher saya. Ya, bantah tuh dalil saya. Ya, dari awal kamu gak ada yang bisa satupun kamu bantah, adik. Dan yang menarik ini Gitin 57a. Ini adalah apa? Gitin itu adalah Talmud.
Dan Talmud ini baru dikarangnya tahun berapa? Tahun 500 Masehi. Bagaimana mungkin si rabi-rabi yang si bajingan itu kemudian bisa mengatakan Yesus di neraka? Abad 6. Pakai akal dong Demian. Jangan mentang-mentang Muhammad seorang penjahat kelamin, tukang ngajari perkosa di dalam surah 4 ayat 24, lalu mulutmu kemana-mana. Ya, itu Anda nggak punya logika. Ini udah jelas ya teman-teman ya. Terus selanjutnya kamu bilang di Islam ini jelas Muhammad itu Allah. Tadi udah saya tunjukkan dalilnya. Surah 16 ayat 51 ini hancur nih dikatakan. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia. Bagaimana mungkin Allah berbicara, bukan aku tapi Dia. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendak saja kamu takut. Jadi takutnya kepada Allah seperti orang-orangan sawah, tetapi menyembahnya kepada Dia Tuhannya Allah. Ya, bahkan di dalam surah Al-Hadid ini hancur akidah Islam. Secara bahasa aja udah nggak sesuai logika. Dia sama aku, dianya itu bukan Allah, akunya Allah. Ini hancur. Ya nih, surah 57 ayat 3 dikatakan, Dialah yang awal, jadi bukan aku. Kalau Yesus mengatakan akulah yang awal yang akhir. Tapi kalau di Islam Allahnya bukan ngomong akulah yang awal. Rubah Demian Rubani. Jangan huwa, rubah aja jadi ana. Akulah. Biar aku yang awal yang akhir, yang zahir dan batil dan seterusnya. Jadi di sini udah hancur akidah Islam. Karena Dia ini merujuk kepada siapa nanti dikatakan kepada bisa kepada. Waktunya 2 menit 30, tadi 37 ya. Report. Siapa lagi yang report? Jangan report lagi lah teman-teman. Aku udah runtuh sekali. Karena dianya menghujat gitu loh. Kan kita nggak bahas masalah ini, kita bahas masalah ketuhanan. Astaga, parah ya teman-teman lu. Kayak anak kecil. Tewas lagi akunku satu lagi nih. Nggak siap terima kebenaran loh kalian itu. Itu kan diceritakan itu fakta semua. Apapun Bukan masalah nggak siap kan. Yang dibahas masalah ketuhanan, tapi yang dibahas masalah kelamin, kelamin kan gak nyambung. Tutup mata loh. Lu hidupin lah dulu yang lu yakini sekarang. Baca rapi-rapi. Dia tadi nunjukin data. Naikin dong saya dong, naikin Billy dong. Ah, nggak usah naikin Billy. Itu beda pembahasan. Nggak usah naikin Billy. Lu tanggung jawab aja sama apa yang kau yakini. Oh, kalau kiamat nggak naik lagi, kalau kiamat nggak naik lagi, kayaknya saya closing aja dah. Oke. Ya memang lu closing karena lu sudah 388 K koin lo. Kalau memang ya oke, saya closing aja bro ya. Nanti kalau kiamat mau naik closing juga nggak apa-apa. Oke. Udah biarin aja lah turun. Iya, jadi gini, kenapa saya ini aku masih belum beres. Jangan dipotong dulu dek. Jangan dipotong ya. Udah langsung panik aja kamu, nggak bisa jawab apa-apa. Mau di mana nih waktunya kita upload teman-teman? Apa biar di 38 berarti 22 menit. Oke, siap. Ya. Mau mulai, Bang? Mulai ya? Ya, oke. Jadi Allah itu bukan Tuhan, terbukti dari apa? Terbukti dari hukum Yahudi bahwa sunat itu hanya laki-laki. Tapi dalam ajaran Islam semua mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, semua ngajari sunat perempuan. Bahkan Syafi'i mewajibkan sunat perempuan. Nih lihat nih, hukum khitan perempuan. Ini saya langsung tunjukkan dari dosen loh, dari Syariah Raden. Nah, menurut ilmu kedokteran, sunat perempuan ini bikin cacat. Karena ini adalah apa? Adalah mutilasi. Menurut ilmu kedokteran terbukti Allah nggak paham ilmu kedokteran. Dan di dalam Yosua 5 ayat 3-4, sunat itu hanya laki-laki. Tunjukkan saya ada data dari Keyahudian sunat perempuan. Udah habis waktunya. Ya, silakan penyembah Allah palsu, silakan. Iya, pembahasan kita masalah ketuhanan, tapi dia nanya masalah sunat, kan gak nyambung sama sekali. Kenapa saya mau mengakhiri diskusi? Karena dia bahasnya gak sesuai dengan tema. Dia bahasnya itu penghujatan semuanya. Yang pertama, Muhammad bajingan. Demian, lu udah mau masuk atau belum nih? Lu mau narasi atau mau ngomel? Ayo. Kamu tadi bilang Tuhan Yesus itu di dalam neraka direbus dengan kotoran. Itu kan kamu udah penghujatan pakai data abad ke-5. Oke. Abad ke-5, abad ke-6. Enak aja kamu kurang ajar. Muhammad memang bajingan kok. Fakta itu Muhammad bajingan. Gantian. Tadi saya ngutip Markus 3 dan juga Gitin itu karena saya balas kamu yang duluan.
Dari awal saya tuh nggak menghujat, kamu yang duluan menghujat. Saya tuh paling anti kalau diskusi itu saling hujat gitu loh. Bahkan tema kita masalah ketuhanan. Tapi yang dibahas itu apa namanya, cabul, penjahat kelamin, kan gak sesuai gitu bro. Semakin kamu menghujat Islam, semakin banyak yang mualaf. Faktanya seperti itu. Apakah Yesus ngajarin kamu untuk menghujat? Kan enggak. Yesus kan ngajarin kasihilah musuhmu, tapi kan kamu kan menghujat tiap hari. Kalau ortodoks itu kan kebanyakan melahirkan debater-debater penghujat seperti Kiamat, kemudian Agatha dan lain-lain. Kan faktanya seperti itu. Apologi itu kan defense, membela. Tapi kalau kamu kan gak membela, kamu kan menghujat bro. Kalau diskusi model menghujat ngapain? Dari tadi saya cuma fokus masalah ketuhanan, masalah Tritunggal. Tapi kamu larinya masalah cabul, masalah hadis, masalah Allah itu begini, kan gak nyambung diskusinya. Jadi buat apa saya diskusi kalau cuma saling hujat? Di dalam Islam dikatakan apa? Tidak ada dalam paksaan dalam agama. Kemudian agamamu, agamaku, agamaku. Jadi kalau saya anti penghujatan bro. Kalau mau diskusi, diskusi. Kalau misalkan diskusinya baik-baik aja, ngapain saya nggak mau lanjutin. Tapi masalahnya kan kamu menghujat dari tadi. Jadi mood debat saya udah nggak ada lagi. Saya tanya tentang Tritunggal juga, kamu nggak jawab. Tritunggal siapa yang benar? Antara Katolik, Protestan, sama apa namanya, Ortodoks. Yang benar yang mana? Nggak dijawab. Masalah apakah Tritunggal ada di dalam Alkitab? Nggak dijawab juga. Tapi kamu bahasnya tentang masalah cabul lah, masalah apa, nggak nyambung bro. Jadi nggak apple to apple, nggak ada gunanya diskusi kalau cuma saling hujat. Kita nggak mengedukasi orang. Ini curhat Kan ya? kamu kan beragama. Ini curhat. Demian, lu lagi curhat. Terus Nah jangan ini kan dipotong ya. closing Waktu kita. dia tuh. Ini closing. Oh, mau closing aja. Jadi ngapain kita beragama kalau akhlak kita, kau kan bilang Islam tuh akhlaknya begini, Muhammad akhlaknya begini. Wah, kamu ngaca nggak akhlak kamu itu loh? Kamu ngaca nggak sih? Kan Yesus bilang kau melihat apa kesalahan di mata saudaramu, tapi kesalahan di matamu sendiri kamu nggak tahu. Kamu kan nggak pernah ngaca gitu loh. Kau bilang orang lain gini, kamu sendiri kelakuannya kayak ini, kayak binatang. Kau suka hujat-hujatuan orang lain, kan gitu. Gak usah kayak gitulah kawan. Kalau mau diskusi ya diskusi secara sehat. Tapi saya tahu kau nggak bisa jawab pertanyaan saya. Makanya kau balas dengan apa? Balas dengan hujatan gitu loh. Kan itu aja. Jadi ini closing statement dari saya. Semoga